Mengubah persepsi masyarakat itu kan bukan hal yang mudah ya, apalagi misalnya yang terbiasa tinggal tepi laut. Ya laut itu adalah tong sampah paling luas. Pada dasarnya masyarakat itu tahu sih apa yang masalah, mereka tahu bahwa itu ada masalah. Tapi solusinya bagaimana itu kan yang belum banyak yang tahu. Buat masyarakat saya nih manfaatnya apa? Yeah. Tapi setelah mereka melihat sendiri, kayak misalnya upcycling tadi ya Pak. Upcycling. Barang misalnya gantungan kunci. Kalau kita beli di luar, maksudnya bukan barang upcycling, itu kan kita nambah sampah. Yeah. Tapi dengan menggunakan gantungan kunci upcycling kita malah mengurangi sampah. Otomatis gitu ya. Iya, jadi pemutihan karang itu terjadi ketika ada perubahan iklim. Kan karang itu sangat sensitif ya terhadap suhu. 1-2 derajat aja dia bisa stres. Hai pencinta Batam Pos, kembali bertemu dengan saya Muhammad Nur. Kali ini di podcast terkait lingkungan ya. Dan kami sudah menghadirkan teman-teman dari Yayasan Anambas atau Anambas Foundation, sebuah NGO yang konsen masalah lingkungan, terutama untuk masalah konservasi dari darat sampai laut ya Mbak ya. Baik, di sini saya sudah menghadirkan Ketua Yayasan Anambas Foundation Mbak Devina yang paling ujung. Kemudian ada Mbak Novi sebagai Manajer Marine Conservation. Ya, ya. Kemudian ada Bang Vino, Manajer Community Development dan Forest Conservation ya. Halo. Oke. Yang asli Anambas yang mana nih? Saya. Nah, menarik kita membahas masalah lingkungan, apalagi akhir-akhir ini kan negeri kita lagi berduka ya, ada banyak bencana yang terjadi di berbagai wilayah terutama di Sumatera. Dan kalau orang Islam menyebut itu sudah sunatullahnya bahwa bencana itu terjadi akibat ulah manusia gitulah. Meskipun kadang-kadang orang ini curah hujannya tinggi gitu lah ya, curah hujannya tinggi tapi kalau hutannya digondoli juga pasti kebanjiran gitu ya. Tapi kita kali ini tidak bahas hutan ya, karena kebetulan teman-teman dari Anambas Foundation ini konsentrasinya di wilayah Kepulauan Anambas yang wilayahnya mayoritas laut ya. Laut. Nah, tentu laut juga harus diselamatkan ya Mbak, harus diselamatkan karena pasti juga bahkan banyak bencana di laut yang terjadi kalau itu tidak diselamatkan. Nah, maka dari itu hadir teman-teman di sana gitu. Tapi kita akan bicara dulu deh lebih jauh, sejak kapan sih teman-teman dari Anambas Foundation hadir di sana gitu, dan kenapa memilih Anambas yang sudah kita sebut tadi di awal ya. Ya mungkin Mbak Devina bisa menjelaskan sedikit gitu. Oke, baik Mas. Terima kasih. Jadi Anambas Foundation adalah organisasi nirlaba asli Indonesia. Asli ya? Asli Indonesia. Bukan asing loh ya, catat ya, bukan asing. Iya. Wilayah kerja kami di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sejak 2018 itu kami bekerja di persimpangan antara konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kami percaya bahwa tanpa adanya keikutsertaan masyarakat di dalam pekerjaan konservasi ini, hasilnya itu tidak akan berkelanjutan, tidak lama gitu. Anambas Foundation itu sendiri awalnya bekerja di Pulau Bawah, jadi pulau yang terujung di Kepulauan Anambas. Saat itu yang misi kami sederhana sih, kami hanya ingin melihat ekosistem laut yang sehat, terus pantai yang bersih begitu. Tapi pada saat kami melakukan kegiatan rehabilitasi terumbu karang, banyak sekali marine debris atau sampah-sampah laut yang datang dan nyangkut gitu. Jadi sepertinya kami usaha keras sekali di bawah laut, tapi sampahnya datang terus begitu. Akhirnya kami kemudian expand, ya, bergerak di pulau yang lebih dekat, pulau terdekat dari Pulau Bawah, yaitu Pulau Kiabu.
Di sana bersama dengan masyarakat dan pemerintah desanya kami memulai kampanye untuk sorting sampah. Sampah ya. Pemilahan sampah. Jadi sampah mana yang bisa dijual dengan harga mahal, sampah mana yang bisa dijadikan bahan yang lain, atau sampah rumah tangga yang bisa dijadikan kompos misalnya seperti itu. Dalam perjalanannya kemudian satu fasilitas sampah di Kiabu ini, dan kemudian ada satu monitoring site untuk terumbu karang di Kiabu. Sekarang di 2025 sudah berkembang menjadi 32 desa yang tergabung dalam pengelolaan sampah terintegrasi di seluruh Anambas. Wow, luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Jadi dari laut naik dulu ke darat ya, karena sumber sampahnya dari darat gitu ya. Sumber sampahnya dari darat, kemudian ternyata wah nggak bisa nih satu pulau doang gitu. Kalau kita mau bicara tentang lingkungan berarti harus satu ekosistem secara keseluruhan. Nah, mengubah persepsi masyarakat itu kan bukan hal yang mudah ya, apalagi misalnya yang terbiasa tinggal tepi laut. Ya, laut itu adalah tong sampah paling luas. Apapun bisa masuk ke sana gitu lah. Nah, seperti apa sih mengubah persepsi masyarakat di sana gitu lah. Pada dasarnya masyarakat itu tahu sih apa yang masalah, mereka tahu bahwa itu ada masalah, tapi solusinya bagaimana itu kan yang belum banyak yang tahu. Jadi program-program kami itu beranjak dari pertanyaan problem apa sih yang ada di lapangan, kebutuhan masyarakat itu apa sih. Begitu sudah mendapatkan jawaban, baru kemudian kami membangun satu proyek yang di dalamnya juga terlibat masyarakat. Program-program kami sendiri itu juga bukan hanya soal perlindungan lingkungan ya, tapi bagaimana hasil dari melindungi lingkungan ini bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang ada di lokasi konservasi. Biasanya masyarakat mau diajak, kalau nggak ada nilai ekonomisnya juga mikir ya gitu. Mending melaut deh gitu. Menghasilkan. Nah, saya ke Mbak Novi ya. Bicara soal konservasi tentu bukan hal yang mudah gitu ya. Betul banget. Apalagi bicara soal terumbu karang. Nah, persepsi di masyarakat kan bicara soal terumbu karang ya batu. Pemikiran masyarakat itu sekedar batu, nggak ada apa-apa yang lain kan gitu, nggak perlu ya, sehingga tak perlu terlalu diperhatikan. Bahkan kita lihat beberapa pembangunan daerah justru misalnya untuk pengerasan jalan justru batu karangnya yang diambil ya untuk sebagai pengerasan gitu. Nah, seperti apa di wilayah Anambas sana? Mungkin aku bisa cerita kali yang boleh. Cerita di desa kami yang di Kiabu. Kiabu boleh. Sebenarnya kalau misalkan kita tanya, Pak tahu nggak sih kalau ini karangnya rusak? Mereka tahu. Oh, tahu. Tapi yang menjadi pertanyaan mereka, iya ini abang tahu, cuma abang nggak tahu cara benerinnya. Nah, karena datanglah nih Kak Novi sama teman-teman orang yayasan, abang jadi tahu. Sebenarnya mereka tahu problemnya, tapi mereka nggak tahu solusinya. Itu yang orang kurang informasinya seperti itu. Rata-rata masyarakat di sana awalnya menangkap menggunakan bom ini atau apa? Seperti apa? Mereka menggunakan bom dan juga dulu ya, bom dan juga racun. Pakai potasium. Ya. Semua mati itu. Ya. Justru yang bahaya itu yang potas. Kenapa? Kalau bom kan sekali bom itu ikan besoknya akan datang lagi. Cuma kalau udah potas itu ikan nggak akan datang lagi karena racunnya masih ada seperti itu. Lama dia ya. Iya, dan dia lama, dan bahkan ada penelitian yang bahkan kandungan karangnya yang besar-besar itu mengandung potasium. Jadi kadang-kadang walaupun berarti dia residunya mengendap ya ke karang-karang sehingga juga akan merusak, bukan hanya merusak karangnya tapi ikannya juga nggak mau kembali lagi. Betul, itu sebenarnya agak masalah kalau potasium. Kalau orang nelayan tuh bilangnya kalau kita pakai potasium itu sampai ke akar-akar, Vi. Sampai ke akar-akar itu pasti matinya. Tahu dia. Nah, bagaimana menyadarkan mereka bahwa itu sangat tidak baik untuk keberlanjutan mereka sendiri ke depan gitu kan? Karena kalau ikannya sudah tak mau kembali, tentu mereka harus melaut lebih jauh lagi. Tantangannya tentu besar lagi kan, harus hadapan dengan ombak yang besar. Dan biayanya lebih besar gitu kan. Tentu juga alat tangkapnya harus diubah lagi. Kendaraannya juga harus mungkin yang tonasenya lebih besar lagi kan gitu. Nah, bagaimana menyadarkan masyarakat akan itu? Sebenarnya untuk mengubah perilaku itu salah satu PR yang paling besar banget.
Dan setelah trial dan error bersama masyarakat, kami udah tahu nih kuncinya nih. Ajak mereka melihat, ajak mereka ikut rehabilitasi dan biarkan mereka melihat ini seperti ini loh pertumbuhannya gitu. Jadi kegiatan kami itu selalu mengikut sertakan masyarakat, pemuda, nelayan terutama. Wow. Jadi memang ketika mereka udah melihat, oh ternyata begini ya gitu. Jadi mereka ada pikiran, jangan dirusak deh, soalnya ini kemarin orang-orang Kiabu sama orang Telaga ngebenerinnya aja setahun cuma segini tumbuhnya. Ini kita ngerusakin aja 5 menit selesai gitu. Jadi ya. Berarti diajak nyelam ya. Udah betul. Ini segini loh, setahun baru segini tumbuhnya. Betul. Saat ini kita punya 12 orang tim lokal untuk menyelam. Oh gitu. Ya, kita memberikan sertifikasi dan itu sebenarnya sangat berdampak kepada mereka. Bukan hanya kepada merekanya saja, tapi kepada keluarganya. Contohnya ini ada cerita lucu, seru-seru banget sih ya. Okay. Kak, dulu kan salah satu lokal heroes kami ya. Kak, dulu mak kami kalau dia buang sampah tuh ke laut, Kak. Tapi sekarang udah enggak lagi, Kak. Gara-gara tahu aku suka nyelam-nyelam, Kak. Karena aku kan nyelam-nyelam kan kadang-kadang kita pembersihan bawah laut, kadang kita rehabilitasi terumbu karang. Tapi semenjak aku nyelam-nyelam, Kak, Mama udah enggak pernah, Kak. Wow. Iya, karena melihat langsung. Jadi gitu. dari anak juga akhirnya keluarganya betul. Iya, betul. Ini menarik sekali gitu. Iya, kerjanya seru banget sebenarnya. Tapi biasanya kan balik lagi masyarakat bisa lagi mereka yang lain agak lambat biasanya untuk bisa bersama dengan teman-teman. Betul. Keluarga yang A mungkin cepat sadarnya, tapi keluarga yang B apa sih manfaatnya tuh enggak juga. Nah ini menjadi tantangan tersendiri enggak gitu? Jelas saja iya. Apalagi kita berhubungan dengan program-program yang banyak konfliknya ya. Contohnya seperti Penyu itu kan penuh dengan konflik ya. Nah ini itu dia. Kita melenceng sedikit ya ke Penyu ya. Saya sangat tertarik soal Penyu ini karena kenapa? Mohon maaf lah dulu karena belum tahu juga, termasuk kalau jalan-jalan Tanjung Pinang banyak masyarakat yang menjajakan ya telur-telur penyu itu. Jadi kita tanya nih dari mana nih? Ini ada pasokan dari Anambas, dari Natuna, dari dari Bintan juga kan gitu loh. Secara rasa sih mungkin sedikit berpasir, cuma enak juga. Tapi kalau dibiarkan kan justru manusia menjadi predator paling berbahaya dibandingkan mungkin predator-predator di laut lainnya gitu loh. Nah, menyadarkan ini yang mungkin sudah turun-temurun sudah mengkonsumsi penyu, bahkan mungkin menjadi dari menu khas di sebuah rumah tangga. Gimana tuh? Caranya itu yang pasti ketika kita melakukan pendekatan itu kita pendekatan nggak langsung sekali, 2 kali ketemu enggak. Okay. Awal dari yayasan itu memulai program penyu kita setahun dulu. Setahun pendekatan ke masyarakat di desa tersebut. Oh, belum program, baru pendekatan tok gitu. Pendekatan aja, kita tanya-tanya ini siapa yang punya, ini siapa yang biasa jual. Jadi dulu goal pertama saya itu ketika tim saya mau dilempar ke desa tersebut, salah satu goalsnya adalah jangan sampai teman-teman diusir dulu deh dari desa. Iya. Oh, target awalnya gitu ya. Jangan diusir dulu deh. Yang penting kita pendekatan kepada masyarakatnya dulu. Karena kan masalah sensitif. Penyu kan hewan dilindungin. Terus tapi masyarakat masih terkadang memanfaatkan hal tersebut. Nah, caranya itu ya kita mengajak mereka yang awalnya mereka penjualnya, kita ikut sertakan. Dan kalaupun masih ada yang mengambil, itu kita nggak langsung tiba-tiba bawa ke polisi, enggak. Karena saya sempat terharu juga. Ketemu nelayan pas itu ngambil telur penyu. Kita ajak ngobrol tuh saya terharu banget. Terenyuh lah. Bapak kenapa gitu? Karena ya dia nggak dapat ikan dan dia harus bawa uang buat keluarganya. Itu yang saya bikin terenyuh banget gitu. Terkadang kan memang mereka mengambil telur penyu itu bukan untuk dijual lagi, tapi untuk ngisi perut keluarganya. Sebagai alternatif terakhir gitu ya, ketika misalnya tangkapan ikan menurun gitu. Betul. Makanya kegiatan penyu ini kompleks banget sebenarnya. Iya, harus pandai-pandai gitu. Pandai-pandai dan perlu beberapa pendekatan. Ada yang seperti ini, seperti B, tergantung orangnya siapa. Treatmentnya beda ya. Setiap orang beda. Dan gitu untungnya saya punya tim yang keren-keren banget. Kalau boleh tahu timnya ini melibatkan warga lokal atau gimana? Tim kami itu di lapangan ada 8 orang. 8 orang tuh semua masyarakat lokal. Masyarakat di desa. Kita awalnya sebenarnya kalau kita berbicara tentang penyu, mereka udah
Mereka udah jago. expertnya mereka. Jauh lebih mereka menguasai gitu ya. Saya lebih belajar banyak dari mereka itu dibandingkan di buku. Iya. Mereka lebih tahu ini nanti bulan ini habis dia. Nanti jam 2 udah gak ada lagi ini kalau udah pasang ini udah habis nih dia. Oh gitu ya. Kita tidur aja ini nggak bakal ada lagi. Justru mereka lebih expert di situ karena mereka berdasarkan pengalaman berpuluh-puluh tahun. Bahkan sampai jam ininya pun tahu mereka gitu ya. Nah itulah kita berdayakan mereka bagaimana caranya yang awalnya mereka misalkan contohnya dulu ada yang ngambil penyu, ya kita ajak untuk menjadi pelindung penyu. Nah ini juga dari masyarakat tersebut berdampaklah ke keluarganya. Jadi keluarganya udah jangan ini soalnya si ini udah kerja sama orang yayasan gitu. Jadi bener-bener yang dulunya di daerah itu penjualan telur terbuka kosong habis. Karena udah karena semua ranger kita dari satu desa tersebut dan keluarganya kan mungkin mendukung ya. Jadi udah jangan jual nggak enak. Mereka rangersnya tinggal enaknya ke keluarga komunikasinya gitu ya. Nah tentu kan akan kehilangan nilai ekonomis. Ada solusi lain nggak ditawarkan oleh teman-teman yayasan misalnya udah berhenti deh soal penyunya tapi mungkin kita coba ke arah yang lain gitu untuk sebagai pengganti pemasukan ekonomi ya. Karena kan masyarakat kita tahu bahwa kegiatan apapun kalau misalnya tidak menghasilkan sesuatu yang untuk mereka bawa pulang untuk keluarganya tentu pasti akan sulit gitu ya. Betul. Jadi mungkin yang pertama itu kan yang awalnya adalah bagaimana mengubah orang-orang ini yang awalnya mengambil jadi pelindung penyu. Nah ini kita sedang lagi siapkan konsep untuk ekoturismnya. Tapi benar-benar kita persiapkan matang-matang jangan sampai ini jadi mass tourism dan malah tourism itu membahayakan si penyunya. Jadi kita train dulu masyarakatnya seperti ini, seperti ini, apa yang boleh dan apa tidak boleh. Intinya adalah si penyunya seperti itu. Jadi mereka tinggal menjelaskan ke turis yang datang gitu ya. Jangan sampai dia turis yang datang ini pengkonsumsi ini kan. Betul. Kita mulai dari basic dulu. Itu ranger kita yang penyu-penyu itu kita ajarkan bahasa Inggris, kita lesin bahasa Inggris. Oh gitu. Betul karena itu karena kabarnya di sana turisnya agak berbeda ya, kebanyakan dari Eropa gitu ya. Dibandingkan misalnya dari Singapura yang Singla kan. Bahasa Inggrisnya ya Come here lah kan gitu. Memang yang datang kanan mesti dari Eropa. Jadi ada tim juga yang mereka mengedukasi untuk bisa berbahasa Inggris. Kebetulan dari tim yayasan itu setiap kita ada program kita akan deploy tim kita langsung di desa tersebut. Gitu. Respon masyarakat seperti apa? Respon masyarakat sebenarnya sangat senang. Sangat senang dan mereka kayak ada lagi nggak nih kegiatan-kegiatan, yuk kita buat kegiatan gitu. Karena kadang-kadang kita jadi provokator. Kita buat kegiatan dalam hal baik. Ayo kita buat clean up. Sebenarnya masyarakat desa tuh senang banget. Seru gitu ya. Seru gitu. Dan kabarnya juga teman-teman dari Anambas Foundation kadang-kadang menghadirkan juga beberapa teman-teman aktif dari luar ya, yang punya persepsi yang sama, bule-bule datang tapi mereka juga ikut mengedukasi masyarakat. Sering nggak itu? Kebetulan kalau untuk yang turis-turis datang itu juga terkadang beberapa kali datang. Karena mereka melihat sosial media kita, ternyata ada ya di Anambas program seperti ini, seperti itu. Jadi contohnya aja kita ada sering kedatangan tamu dari Denmark tiap 3 bulan sekali. Tiap 3 bulan? Iya, itu mereka menyelam. Diving, Tapi yang nge-guide, yang melakukan memberitahu ini loh cara seperti ini, itu udah bukan tim yayasan Anambas lagi. Itu orang lokalnya. Orang lokalnya gitu ya. Dulu awal-awal tuh kita. Cuma kan wah ini harus mandiri nih masyarakat nih. Sekarang udah masyarakat yang menjadi lead untuk kegiatan rehabilitasi terumbu karang. Nge-lead si bule-bule tersebut. Nah, dari hal yang termuda dulu itu kita bahasa Inggris gitu. Betul. Dapat juga nilai ekonomi masyarakat ya. Betul. Dan itu semua turis-turis itu kan di desa tersebut tidak ada homestay. Itu kita lempar semua ke rumah warga. Dapat lagi nilai ekonomisnya kan. Betul. Jadi sekarang masyarakat di desa Telaga tersebut senang banget kalau dapat turis. Karena wah lumayan nih dapat tambah bulan kan mereka senang. Ditambah ada tambahan ekonominya buat mereka. Tentu mereka nyediapin makanan, akomodasi yang lainnya gitu. Betul. Dan mereka jadi bertanya lagi kepada saya gitu. Vi kapan lagi nih gitu. Jadi udah tahu sekarang penyu hidup lebih berharga. Iya. Tapi ada juga tantangan tersendiri pasti ya karena soal masalah jarak atau rentang kendali yang begitu jauh ya ke Anambas sana. Nah, bagaimana teman-teman meng-create supaya bisa mendatangkan turis itu? Adakah kerjasama misalnya dengan pengelola tempat wisata yang sudah eksis di sana atau seperti apa gitu?
Saat ini kita sedang mulai untuk berkolaborasi dengan bandara, dengan dinas pariwisata. Tapi mungkin akan lebih diformalkan lagi gitu. Cuma karena kan sebelum-sebelumnya kita udah sering kolaborasi gitu. Iya. Saya juga sih ada Pemda kemarin juga membuat komitmen bahwa mereka akan buat pelabuhan yacht ya. Yacht yang ini memungkinkan nanti turis-turis datang parkir kapalnya sana sudah tuh nanti ke pulau-pulau untuk diving maupun snorkeling gitu kan gitu. Ini seperti apa juga komunikasinya dengan Pemda? Mungkin Mbak Devina deh sebelum saya ke Bang. Iya, kalau komunikasi kami memang rutin. Seperti terakhir itu di tengah tahun kemarin kami sempat beraudiensi dengan pemerintah Kabupaten Anambas. Kami sampaikan juga paparkan kegiatan-kegiatan kami, kemudian kami lihat mana nih yang bersinergi begitu. Iya. Nah, dari situ ada kemudian percakapan-percakapan lanjutan bagaimana caranya bisa menaikkan ini jumlah wisatawan. Tapi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan begitu. Iya. Jadi kita mengarah ke sana sih, mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan sudah lebih konkret, sudah ada fasilitas atau infrastruktur yang bisa dibangun ya untuk itu mempermudah transportasi ke sana. Betul. Mungkin bisa dipaketkan sih wisata Batam plus Anambas kan. Iya. Karena sekarang memang kenyataannya yang tamu-tamu yang datang tuh lebih karena volunteer based ya. Jadi relawan. Mereka mau datang berapa hari, saya mau bisa melakukan apa nih? Apakah rehabilitasi ataukah memberi pelajaran bahasa Inggris ke anak-anak misalnya begitu. Nah, mudah-mudahan ke depannya nggak hanya volunteer tapi juga mungkin untuk riset, bisa juga ya untuk liburan tapi liburan yang bertanggung jawab gitu ya. Saya ke Bang siapa tadi? Vino. Bang Vino. Bang Vino ini selaku orang lokal nih, apa yang berbeda Bang Vino lihat sebelum adanya teman-teman dari Yayasan Anambas dengan setelah adanya teman-teman Anambas ini, terutama setelah Bang Vino bergabung di sana gitu loh. Secara umum apa yang berbeda atau apa yang berubah gitu kan gitu. Mungkin karena saya sebagai anak lokal, anak asli Anambas gitu ya, memang tumbuh dan besar di Anambas sendiri. Setelah fase sekitar hampir 3 tahun 4 tahun saya bergabung dengan Yayasan Anambas, memang sangat terlihat perbedaan pastinya. Karena kalau dilihat dari desa-desa yang ada di Anambas itu antusias masyarakat terhadap program-program konservasi itu sudah mulai tumbuh dan kepercayaan itu mulai tumbuh gitu. Ketimbang mungkin sebelum-sebelumnya, bahkan mereka pun mengetahui kata konservasi aja itu apa. Ya, gitu kan? Masih asing gitu ya. Masih sangat asing gitu. Nanti dengan adanya Yayasan Anambas melakukan upaya-upaya konservasi ini sudah mulai terbangun gitu. Kepercayaan, kemudian bagaimana konservasi ini bisa berdampak langsung ke mereka gitu. Nah, itu sudah mulai mereka teredukasi tentang hal itu. Iya. Yang terpenting itu memang kepercayaan dulu ya. Kalau nggak percaya itu tadi gimana mau masuk. Yang hari kita diusir dulu. Apa ya nih bukan orang kita. Betul banget. Bukan orang kita. Dan ini juga mungkin Anambas itu agak sedikit bergantung dengan mungkin bantuan-bantuan yang sifatnya datang dan pergi saja, tidak menetap. Nah, karena background seperti itu, akhirnya kita yang masuk baru inilah mungkin kita bilang dari 2018 masih baru kita masuk. Itu memang butuh proses untuk meyakinkan kembali masyarakat. Bukan percaya. Mungkin sebelumnya ada tapi sifatnya insidental gitu ya. Tidak berkelanjutan. Iya, kalau ini berkelanjutan ya. Insya Allah. Jadi apapun masyarakat mungkin pengen tahu soal ini bisa diberikan oleh teman-teman ini terutama soal edukasi kan gitu. Nah, selain mungkin masalah konservasi, apa yang sedang digalak-galakkan sekarang ke masyarakat di sana, Mbak? Dan kebetulan memang saya juga bertanggung jawab di pemberdayaan masyarakat, gitu kan. Jadi mungkin kalau kita berbicara konservasi,
tapi tidak memikirkan pemberdayaan masyarakatnya, itu mungkin terdengar mustahil gitu ya. Mustahil dan sedikit ngomong kosong gitu Pak. Jadi ya kita yakin pemberdayaan masyarakat ini merupakan fondasi dasar dari konservasi itu tadi. Jadi bagaimana kita memberi pilihan kepada masyarakat untuk penghasilan yang lebih berkelanjutan, kita menambah opsi-opsi tadi. Jadi kalau kita berbicara konservasi mungkin tanpa ada pemberdayaan masyarakat kita hanya menambah beban kepada masyarakat tanpa ada alternatif pendapatan betul. Seperti itu. Ya mungkin bisa dijelaskan sedikit alternatif yang sudah ditawarkan ataupun sudah mungkin running di sana gitu. Ya. Nah mungkin kalau dari pemberdayaan masyarakat sendiri kita itu sudah mulai dari beberapa program. Yang pertama ada organic home farming yang muncul dari ibu-ibu kelompok perempuan desa gitu. Women apa istilahnya? Women empowerment. Iya, luar biasa. Jadi bagaimana mereka mendukung ketahanan pangan yang ada di desa gitu lewat pertanian rumahan di lahan sempit seperti itu. Dan juga pemberdayaan perempuan untuk ibu-ibu desa juga, tapi membuat keripik lokal. Bagaimana menghidupkan UMKM. Seperti menarik. Dan juga pendidikan dasar untuk mempersiapkan seperti tadi Kak Novi bilang untuk tourism tadi. Tourism itu bagaimana kita menyiapkan anak-anak dari generasi mungkin dari sekolah SD dan SMP menyiapkan bahasa Inggris tadi. Dan juga pelaku-pelaku kerja konservasi kita lakukan pembekalan bahasa Inggris lewat program Digital English Club yang memang online basisnya. Dan salah satu lagi yang memang jadi satu prioritas utama kita itu adalah program pengelolaan sampah terpadu yang seperti tadi Bu Devina sampaikan, dari satu desa di 2018 sekarang alhamdulillah sudah jalan ke 32 desa. 32 desa, ini luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih jauh sedikit tentang pengelolaan sampah karena itu juga sangat erat kaitannya dengan masalah konservasi ya di laut, dan tadi sudah 32 desa ya. 32 desa dan saya dengar sudah ada teknologinya gitu ya. Yang memungkinkan sampah itu bukan hanya dipilah tapi bisa diolah dan dibuat semacam produk-produk yang nanti bernilai ekonomis lagi. Turis datang juga bisa menjadi cenderamata gitu. Betul. Kan, atau ada kegiatan-kegiatan Pemda juga itu bisa menjadi semacam buah tangan untuk mereka kan gitu. Betul. Nah, untuk itu kita rehat sejenak. Baik, kita kembali ke segmen kedua, masih bicara soal masalah konservasi ya. Tadi kita sudah sampai di tahap masalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat di Anambas itu untuk peduli masalah sampah ya. Mulai dari mungkin memilah, kemudian nanti pada akhirnya dia bisa diolah gitu. Tadi disebutkan oleh Bang Vino udah ada 32 desa yang ikut gitu loh. Nah, bagaimana menyadarkan mereka gitu loh bahwa sampah-sampah ini sebenarnya memiliki nilai ekonomis ketimbang dibuang ke laut yang bisa mengganggu ekosistem di laut gitu loh. Gimana Bang? Oke, nah mungkin sebelum saya masuk ke situ saya agak sedikit menjelaskan sejarah dari satu desa ke 32 desa dulu. Oke, boleh. Jadi memang di awal kita tuh masuk satu desa itu di desa Kiabu, desa yang paling remote dan paling jauh dari ibu kota Anambas, itu Tarempa gitu. Nah jadi dengan berkembangnya semakin tahun, jadi memang dari Kiabu itu kita mulai mendapat pelajaran bagaimana kita membangun pulau-pulau kecil ini lewat pengelolaan sampah yang terpadu gitu. Dari situlah kita banyak dapat pelajaran. Nah itu kita bawa ke desa-desa berikutnya. Nah jadi angka itu signifikan naik itu Pak. Jadi awalnya kita hanya merencanakan, desa A kita bangun bank sampah, desa B kita bangun bank sampah. Jadi banyak gitu bank sampahnya setiap desa. Nah ternyata ada satu ide muncul itu di tahun 2022 akhir, yang itu datang dari teman-teman fasilitator desa yang memang asli lokal ya. Dari desa tersebut gitu di Anambas. Jadi mereka bilang gini,
kenapa harus kita buat bank sampah di desa A, desa B, desa C gitu? Banyak gitu walaupun satu pulau besar katanya. Kenapa nggak kita jadikan aja beberapa bank sampah itu sebagai pusat, kata dia. Dan desa-desa yang lain itu kita lain dengan bank sampah keliling. Jadi akhirnya muncul inisiasi bank sampah keliling. Itu ide dari masyarakat sendiri. Ide dari masyarakat sendiri, lokal gitu. Nah jadi kita tuh punya 3 pulau besar di Anambas. Itu di 2 pulau besarnya itu kita sudah masuk program pengelolaan sampah. Yang mana di 1 pulau besar itu terdapat banyak desa, bisa belasan desa. Seperti itu. Makanya angkanya naik signifikan. Jadi pelayanannya itu 1 desa sebagai pusat melayani 7-8 desa gitu. 1 desa lagi menjadi hub, menjadi pusat pelayanan dari beberapa desa pusat gitu tadi. Pengolahannya udah sampai sejauh mana? Maksudnya dari masyarakat mungkin dipilah tadi, lalu kemudian dikumpulkan di hubnya, itu di endingnya seperti apa dia? Ya. Nah jadi kita mulai memang dari level rumah tangga gitu. Jadi kita lakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, ternyata memang masyarakat ini maunya itu kita sering-sering datang ke rumah mereka, ketok pintu gitu, Ibu ini sampah A, sampah B, sampah C ini kita buka, gini cara pembersihannya, gini cara penampungannya. Nanti kalau mau dijemput kami bisa jemput atau bisa langsung antar ke bank sampah seperti itu. Nah jadi pertama itu bank sampah yang kita anggap metode paling sederhana sebetulnya. Metode paling sederhana dan bisa diaplikasikan untuk level rumah tangga. Karena masyarakat bisa berinteraksi langsung, memilah sampahnya terus menjual ke bank sampah. Nah kemudian memang pastinya tantangan demi tantangan pasti ada selama perjalanan kita menjalankan program itu, Pak. Jadi endingnya seperti yang Bapak tanya tadi, itu kita sudah mencoba di setahun belakang lah, kita fokus kepada nama programnya itu upcycling. Upcycling itu dia itu lahir mungkin karena persoalan yang kita hadapi di lapangan. Persoalan kita hadapi di lapangan itu karena sampah itu harganya tidak stabil. Itu persoalannya. Kita ketergantungan dengan harga pengepul. Pengepul bilang, ya udah harga sekarang turun 500 perak. Itu udah pusing tuh sampai ke bawah-bawah, sampai ke level masyarakat. Itu pusing sekali tuh. Kita pusing, masyarakat juga. Kita pengen jaga mood masyarakat supaya masyarakat itu tetap semangat gitu kan, bagaimana caranya. Jadi upcycling ini seharusnya menjawab harga sampah. Jadi kita olah sampah tersebut menjadi produk yang lebih bervalue, lebih bernilai lagi, menjadi kacamata gitu. Bisa. Kacamata, kemudian menjadi tatakan gelas, kemudian bahkan tidak hanya menjadi kacamata saja, Pak, menjadi meja pun bisa. Gitu. Nah itu kita harapkan itu bisa menstabilkan harga ke masyarakat, karena masyarakat yang berpartisipasi langsung menabung sampah-sampahnya yang bisa kita buat menjadi produk seperti itu. Sudah ada teknologinya berarti gitu Mas? Sudah, alhamdulillah. Itu kita sudah uji coba di tahun 2025 ini. Dari pertengahan tahun kemarin itu sudah ada beberapa mesin-mesin pendukungnya untuk program tersebut. Oke, menarik gitu. Apalagi bisa dibuat dalam skala besar ya. Bisa skala seluruh kabupaten semua bisa dijangkau, itu luar biasa gitu ya. Dan sebenarnya yang seperti ini juga kita berharap di kabupaten lain ya, seperti kayak Batam juga menghadapi persoalan sampah yang serius, sangat serius gitu. Kita berharap seperti juga. Memang ada juga bank sampah, cuma mungkin sampai ke pengolahan yang masih terkendala. Dan mesin-mesinnya datangkan dari mana nih dari sana? Kabarnya dari Eropa. Ada yang dari Eropa ya? Ya, mungkin teknologi dari pengolahan sampah menjadi produk ini masih di Indonesia sendiri. Vendor-vendor itu masih terbatas juga gitu, Pak. Jadi memang sedikit agak kesulitan kita di awal mencari di mana yang memang vendor yang bisa mensupport program ini tadi. Ya, ada beberapa yang dari luar Indonesia dan ada juga yang memang dari lokal yang kita pesan. Disesuaikan dengan kebutuhan di sebuah desa ya. Saya menarik tadi bagaimana maksudnya membangun kesadaran ini udah dilakukan oleh teman-teman dari NGO Yayasan Anambas ini. Nah, bagaimana juga bisa lebih luas lagi, tentu harus melibatkan misalnya desa gitu. Seperti apa menjalin komunikasi dengan mereka supaya
bisa lebih masif program ini kan. Ya sarana Mas memulai, tentu selanjutnya kan pemerintah daerah dalam hal ini desa juga bisa mendukungnya lebih luas lagi, Mbak. Mungkin Mbak Devina. Iya, kalau dengan pemerintah desa itu balik lagi ke kepercayaan. Iya. Mereka kan pikirnya ya buat kami ini apa nih dapat manfaatnya begitu kan, entah nilai ekonomi, entah nilai yang lain begitu. Buat masyarakat saya nih manfaatnya apa? Tapi setelah mereka melihat sendiri kayak misalnya upcycling tadi ya Pak, barang misalnya gantungan kunci, kalau kita beli di luar, maksudnya bukan barang upcycling, itu kan kita nambah sampah. Tapi dengan menggunakan gantungan kunci upcycling kita malah mengurangi sampah. Otomatis gitu ya. Iya, jadi desa sendiri pikir wah oke, sampah saya berkurang, tapi saya juga dapat barang dan begitu rusak bisa diolah lagi menjadi barang yang baru begitu. Iya, betul. Jadi untuk desa itu justru lebih, kalau kami pikir malah justru lebih mudah ya. Karena kami berada di level desa, jadi setiap hari ketemu, intensif lah komunikasinya. Iya kan? Betul. Jadi Pak Novi mau nambahin mungkin. boleh. Berarti komunitasnya ini sudah bukan hanya masyarakat tua, tapi juga semua lapisan masyarakat gitu ya. Betul. Jadi kita program itu kita nggak hanya sekali datang pergi, enggak. Semua tim kita itu di desa tersebut emang tinggal di situ dan mengakar ya. Betul, dan mengakar. Membangun kepercayaan. Mereka jadi agen-agen betul. Perubahannya. Membangun kepercayaan bukan hanya sekedar datang ketika kita mau ada acara, enggak. Dari hal yang termudah. Mulai dari ikut main voli, ikut main bola, datang ke gosip-gosip bapak-bapak, ibu-ibu, itu kita datang. Minum kopi bareng ya. Pengajian bareng tuh tim saya juga ikut, bahkan sampai yasinan itu ikutan kami. Iya. Bahkan salah satu tim saya ada yang jadi manajer bola di desa tersebut. Itu saya pun heran kok bisa sih gitu. Ini bedanya NGO dengan caleg ya. Berat. Ya emang mau percaya itu dari hal yang tersederhana mungkin. Betul. Gak bisa hanya sejak cuap-cuap sebentar kabur. Iya. Sudah itu itu datang lagi nggak bisa. Iya betul. Harus continue, dan yang saya tertarik tadi luar biasa ya, bisa melahirkan semacam lokal hero ya. Betul. Ya, jadi mereka lah yang akhirnya menyadarkan lebih luas lagi masyarakat. Betul banget. Ya mudah-mudahan lah semakin luas ya desa yang bisa dijangkau oleh layanan upcycling sampah tadi ya. Kita berharap seperti itu semakin luas lagi. Nah, tadi sudah bahas sampah, sementara konservasinya belum bahas sendiri nih. Saya pengen tahu sedikit nih, karena luas area konservasi itu kalau nggak salah 1,2 juta ya. Betul, 1,2 juta hektar. Laut ya. Luasnya yang luar biasa ya, laut gitu. Nah, tentu juga Anambas kita tahu bahwa di kami setiap hari KKP itu selalu memberikan rilis nih, orang tangkapan nih kapal Vietnam, luar biasa mereka mengambil ikan kita di sana gitu. Dan tentu dengan merawat terumbu karang di sana itu membuat semakin produksi ikan semakin melimpah itu sendiri. Tapi bisa diberi gambaran nggak? Pasti juga ada kerusakan-kerusakan dari aktivitas pemboman tadi yang mungkin dulu ya, sekarang tidak ada lagi. Nah, saya lihat di foto-foto juga ada edukasi bagaimana membuat karang ya. Betul. Artifisial. Iya. Seperti apa? Seperti aktivitasnya seperti ini sebenarnya yang seru. Ini ya, saya tertarik juga karena saya lihat fotonya sampai ke sekolah-sekolah ini edukasinya. Betul. Ini aku mau cerita seru banget sebenarnya. Boleh, silakan Mbak Novi. Tadi sebenarnya yang dibilang sama Bang Vino tuh betul banget. Kita membawa solusi itu bukan dari luar. Kita bawa solusi itu yang dari dalam, dari masyarakatnya langsung. Jadi bagaimana caranya kita membangun local ownership seperti itu. Salah satu contoh yang unik adalah salah satu desain artificial reef. Salah satu desain kita punya hampir 5.000 artificial reef atau terumbu karang buatan yang sudah kita turunkan. Dan kita punya beberapa model. Dan salah satu modelnya itu didesain langsung oleh anak-anak SMP. Anak SMP. Dulu kan kita sering edukasi. Kakak ini ngapain sih kak? Ini besi-besi untuk apa sih kak? Kita ajarin lah anak-anak. Gini loh, begini caranya untuk memperbaiki terumbu karang. Setelah itu kita adakan lomba. Kita kasih mereka stick es krim sama lem uhu. Coba deh kamu desain
kamu buat grup satu grup 5 orang, buat desain artificial reef deh. Ternyata pas kita penilaian itu, ternyata anak-anak tuh kreatif banget. Bagus banget. Bahkan saya sama tim saya, guys ini nih bisa tuh diturunin, ini kita buat yuk gitu. Ini karena desainnya bagus untuk tahan gelombang dan untuk ikannya juga bagus, ada ruang ini betul. Dan akhirnya di tahun kedepannya kita aplikasikan lah desain itu. Kita kasih tahu di lapangan di lapangan langsung. Kita bareng sama anak SMP, kita turunin bareng-bareng. Ini loh yang kalian buat kemarin. Dan saya lihat sudah mulai tumbuh ya karangnya. Betul. Kita udah di desa Kiabu kita udah 4 tahun dan di desa Telaga kita sudah 3 tahun. Jadi hampir 3.500 meter persegi yang sudah kita sekitar hampir 6.000 artificial reef yang sudah kita turun. Udah luar biasa nih. Iya. Luar biasa. Tapi itu nggak akan berhasil kalau nggak bareng nelayan. Karena itu kan bareng nelayan semua. Akhirnya keluar sendiri ya ide-ide cemerlang mereka gitu ya. Karena mereka lah yang sebenarnya lebih tahu laut mereka seperti apa. Betul banget. Karena mereka lahir dari lahir dari sana dan mungkin berakhir di sana gitu kan. Jadi luar biasa ide-idenya gitu. Jadi kita bawa solusi itu dari dalam. Nggak mencoba ini saya dapat dari sini kita bawa ke Anambas. Kadang-kadang itu nggak cocok. Lebih cocok terkadang kita dengerin nelayan aja maunya apa dan konsepnya seperti apa. Ternyata lebih masuk akal. Gitu. Iya sih. Jauh lebih bagus sih. Saya pernah lihat film apa tuh di daerah mana yang dulu untuk terumbu karang dengan membuang ban-ban bekas ya. Dan akhirnya biaya untuk mengangkatnya kembali jauh lebih besar. Iya, betul. Nah, ini idenya justru lahir dari masyarakat sendiri ya yang memang sudah mengenal lautnya seperti apa gitu loh. Nah, dua pulau tadi ya. Iya, kalau untuk terumbu karang. Ada progres ke depan ya karena itu tadi luasannya sampai 1,2 juta hektar laut itu tadi tentu tidak semuanya sehat gitu ya. Pasti mungkin ada yang sakit juga gitu loh. Nah, mungkin bisa kasih gambaran ke kami nggak selain mungkin aktivitas pemboman, ada nggak aktivitas ataupun penyebab lain yang bisa merusak terumbu karang itu sendiri? Sebenarnya yang paling simpel adalah dari nelayan yang menjangkar. Nah, kemarin itu juga tahun lalu kita sediakan untuk nelayan-nelayan tali muring. Kita buatkan mereka muring, jadi mereka tidak perlu menjangkar lagi. Kami sempat tanya, Bang, lebih suka pakai muring atau menjangkar gitu? Pakai muring lah, karena pakai muring kami nggak usah capek-capek buang jangkar. Iya, betul. Tapi yang jadi masalah dari mereka adalah kadang kalau untuk muring itu susahnya adalah mereka untuk buat muringnya, karena kadang-kadang dalam dan mereka nggak bisa menyelam. Titik-titiknya harus dibuat di daerah yang tepat gitu ya. Jadi kami bantulah. Ayo Bang, kita bantu untuk kita buat muring. Jadi Abang nggak usah buang jangkar lagi. Karena kalau buang jangkar terus mereka udah mau naik tuh kadang keseret tuh karang. Pasti. Nggak bisa secara tangan hidupkan mesin kan? Iya betul. Habis semuanya. Rusak lagi deh. Nah, saya juga dengar ada hal lain yang seperti pemutihan karang itu. Iya, betul. Itu penyebabnya apa sih? Pemutihan karang. Jadi itu terjadi. Pemutihan karang itu kalau namanya bleaching event ya. Iya. Pemutihan karang itu terjadi ketika ada perubahan iklim. Kan karang itu sangat sensitif ya terhadap suhu. 1-2 derajat aja dia bisa stres. Karang tuh kalau stres itu langsung putih. Jadi di dalam karang itu batu-batu itu tuh itu ada apa namanya mikroorganismenya. Kalau dia stres dia keluar. Karang itu kalau tidak ada mikroorganisme tersebut atau zooxanthella kita sebutnya itu dia nggak bisa makan. Kalau keadaan tidak membaik itu mikroorganisme nggak akan balik lagi ke karang dan karang akan mati. Dan ini terjadi tahun 2024 secara masif, bukan hanya di Anambas, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ini jadi event yang sangat besar sekali. Jadi kami waktu itu sudah sempat diingatkan dari karena yang kena duluan tuh bagian timur Indonesia. Ditanya kami telepon, Novi di sana gimana coral bleaching gitu kan? Masih aman sih Bang. Kenapa emang Bang? Sana udah kena Bang. Ternyata 2 bulan kemudian kita yang kenanya. Pusing gitu. Karena dari 32 area pemantauan kita itu 50% lebih terkena semuanya. Dan hampir saya bisa bilang 60-70% di area rehabilitasi kita yang 3.500 itu berdampak semuanya. Itu penyebab fatalnya itu sampai mati gitu ya? Ada yang sampai mati dan ada yang revive lagi.
Itu hebatnya terumbu karang. Terumbu karang ya. Dan untungnya dia kembali lagi sehat. Cuma memang ketika pas coral bleaching itu satu tim saya stres. Ini stres ini. Ini tantangan berikutnya ini Iya kan betul. Karang stres, tim lebih stres. Tapi ada langkah antisipasinya nggak ya seperti itu gitu? Oh ya, jadi kalau untuk langkah antisipasinya yang pasti kita melakukan penelitian. Oke. Jadi saat ini kita sedang gencarkan ini penelitian bersama peneliti-peneliti dari universitas untuk membantu kita bagaimana caranya memitigasi atau mengantisipasi setidaknya. Kalau misalkan ada kejadian seperti ini lagi, setidaknya kami sudah bisa tahu nih, oh nih langkah pertama yang harus kita lakukan. Jadi kita sering lagi gencarkan bekerja sama dengan para peneliti-peneliti lokal. Termasuk mungkin nanti perlu treatment berbeda ya mungkin. Betul, ya. betul. Apa namanya tadi itu terumbu karang buatannya seperti apa mungkin untuk mengantisipasi gitu ya. Mulai tapi risetnya udah jalan itu ya. Akan berjalan. Akan berjalan. Iya. Ya, jadi di tahun ke depan nih kami mulai beranjak dari yang tadinya experience based menjadi scientific based. Jadi kami ingin membuat semacam research center gitu yang hasilnya nanti bisa dipakai untuk implementasi program. Nggak cuma laut sih ya, yang lain juga. Tapi terutama untuk laut ini. Gitu. Jadi bisa ada hasil ilmiah dari bagian barat Indonesia. Jadi setiap kegiatan harus evidence based lah. Luar biasa itu kan. Karena masyarakat perlahan sudah bisa kan. Jadi tentu tantangan alaminya lagi yang perlu diriset ini kan. Betul. Karena dampaknya juga ternyata luar biasa juga luar biasa sekali. Luar biasa. Oke, baik. Sangat menarik sebenarnya kita bicara soal masalah terumbu karang konservasi ini ya. Karena terumbu karang tidak hanya identik dengan batu karang, tapi ada banyak vegetasi di sana kan, ada banyak hal yang dan ada banyak nilai ekonomis yang di sana gitu loh. Diakui atau tidak bahwa menjaga karang itu adalah salah satu upaya untuk tetap memperbanyak jenis ikan kita yang bisa kita ambil nilai ekonomisnya gitu. Bahkan yang bukan hal asing lagi bahwa Anambas itu adalah memang tempatnya para nelayan asing untuk mencari ikan karena ikannya memang luar biasa melimpah gitu kan. Dan kesadaran untuk menjaga karang itu tentu harus terus tumbuh kembangkan dan terima kasih teman-teman dari NGO Anambas Foundation sudah konsisten di sana ya di jalur di konservasi itu tadi, dan kita berharap juga lembaga-lembaga lain bisa mendukung program-program ini gitu loh. Nah mungkin sebelum kita tutup ada closing statement mungkin dari Mbak Devina. Oke, terima kasih sebelumnya. Baik, jadi kami dari Anambas Foundation itu kedepannya ingin bisa bermitra dengan pihak lebih banyak lagi. Dan tentu juga dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi supaya apa yang kami kerjakan ini bisa berdampak lebih luas. Baik. Tidak hanya di tingkat desa atau kecamatan, tapi juga secara regional. Mungkin dengan kalau sekarang sudah ada peraturan-peraturan daerah, kami bisa membantu mendampingi masyarakat untuk mengimplementasikan di lapangan, atau sebaliknya kami punya hasil dari pengalaman yang kemudian mungkin pemerintah bisa memberikan perlindungan hukum supaya bisa terjaga lingkungannya. Termasuk soal konservasi penyu ya nanti. Konservasi penyu. Kalau bisa ada titiknya yang ditetapkan gitu ya. Betul, karena kita kan benar-benar border ya, berbatasan dengan negara tetangga, sementara di Anambas ini ada penyu yang betul-betul dilindungi, nggak hanya di Indonesia tapi di dunia. Kalau misalnya Anambas bisa punya satu zona perlindungan penyu, itu akan luar biasa lagi. Dan itu bisa menjadi daya tarik sendiri untuk wisatawan, Mbak. Wisatawan dan juga ini kita terdepan dan terluar di Indonesia. Ada nilai lain, yang perlu yang akhirnya terdampak positif di sana gitu. Betul. Ya. Ada perhatian daerah terluar dan ada semacam ini NKRI loh kan gitu. Betul, iya. Ini penyunya NKRI. Iya. Bukan ikannya dari luar datang ke sini gitu ya. Iya, betul. Lalu diburu oleh nelayan dari luar dari luar. Ya. Jadi supaya manfaatnya juga tetap untuk NKRI sih. Iya, betul.
Mbak Novi mungkin sebelum kita tutup silakan ada yang mau disampaikan. Disampaikan untuk teman-teman. Ya. Yuk kita bantu jaga Laut Anambas. Kita jadikan Anambas yang terdepan, terkuat, tertangguh. Dan harapan saya ingin pemuda di Anambas ini bangga untuk menjadi penjaga Laut Anambas. Yes, sip. Bang, lokal hero nih, salah satu lokal hero kita ini. Ayo Bang, apa harapannya Bang mungkin untuk baik untuk masyarakat maupun para pengambil kebijakan gitu agar misalnya program-program di sana bisa lebih bagus lagi. Mungkin pesannya tentunya ya masa depan Anambas ini memang bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja atau dua pihak saja. Nah, tapi memang tanggung jawab itu harus ada di banyak pihak yang ada di Anambas. Jadi Anambas itu butuh support, butuh dukungan lebih banyak lagi untuk melihat masa depan Anambas lebih cerah lagi. Baik. Termasuk kalau kita jadikan provinsi, oke? Tunggu next episode. Baik, yang jelas Anambas itu salah satu kawasan di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan kabupaten termuda ya di Provinsi Kepulauan Riau yang alamnya luar biasa, bukan hanya alamnya di ini ya yang di daratan, tapi alam bawah lautnya juga jauh lebih indah. Nanti kita akan hadirkan beberapa foto maupun video di media sosial Batam Pos, dan dicetak juga kita akan tampilkan nanti beberapa foto bagaimana keindahan bawah laut Anambas hasil dari jepretan foto-foto maupun video dari teman-teman dari Anambas Foundation ini. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai media untuk mengedukasi masyarakat, menginformasikan masyarakat bahwa ada potensi yang luar biasa di kawasan barat ya Han. Kawasan barat yang jauh lebih luar biasa dan bisa kita eksplor dan keluar dan bisa memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat selain hanya misalnya nelayan tangkap dan lain sebagainya. Untuk itu tetap bersama Batam Pos, kita akan hadirkan narasumber-narasumber lain di berbagai segmen dan di berbagai isu yang menarik terutama masalah lingkungan. Untuk itu kita berharap seluruh masyarakat agar tetap peduli masalah lingkungan karena ini menyangkut masalah keberlangsungan kehidupan kita di masa mendatang. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Muhammad Nur pamit undur diri dan teman-teman dari Anambas Foundation. Terima kasih sudah hadir di Batam Pos. Terima kasih juga. Jangan segan-segan untuk edisi berikutnya kita siap berkomunikasi kembali kan gitu.